Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atas rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu untuk mengkaji ilmu pengobatan timur, ya, dalam bagaimana mengenal kehidupan atau manusia itu sendiri, untuk di dalam menjaga kehidupan kita, kesehatan kita, dalam rangka menjaga, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas, ya. Sebenarnya ini ada kelas yaitu untuk kelas ketiga, ya. Bagian ketiga yaitu kelas aplikasi diagnosa lidah dalam penerapan tulang belakang dan herbal, ya. Nanti masuk ke herbal. Dan kelas pertama yaitu aplikasi lidah dalam ilmu akupuntur dan akupresur. Dan ya, kemudian untuk yang part kedua yaitu kita sudah berlangsung, yaitu aplikasi lidah, ya, aplikasi diagnosa lidah pada terapi bekam dan topung. Alhamdulillah teman-teman, kemarin dari hasil evaluasi, monitor, dan sharing konsultasi di grup, alhamdulillah ada yang penasaran, ada yang kaget, karena ternyata bekam itu banyak banget. Tapi kami tidak memberikan suatu ini, ya, khususnya untuk, bukan berarti tidak menghormati keilmuan yang bekam yang sudah berjalan. Kita mengkaji keilmuannya aja. Kemarin ada bekam meridian, ya, bekam kering, bekam basah, bekam lemah, bekam kuat, bekam air, maupun bekam herbal dan yang lainnya. Alhamdulillah kemarin kita coba, ada teman yang belum pernah, kita mencoba, ya, melakukan. Alhamdulillah ada progres. Ya, kita bersyukur. Terima kasih. Bagaimana Pak? Suara masih clear Pak Sudrajat? Oke ya. Teman-teman suara masih Aman Aman. ya, Teng. aman ya? Alhamdulillah. Oh, masih Aman, aman. aman ya. Ya, oke. Tes ya. Nah, pada malam hari ini teman-teman, jadi apa yang akan kita pelajarin di dalam eh, pekan atau bagian ketiga ini, apa yang kita pelajarin teman-teman, yaitu tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aplikasi lidah terhadap tulang belakang, ya. Untuk malam hari ini kita akan bicara tentang manusia, sistem otot, tulang, dan persendian. Untuk pekan bagian 3 nanti teman-teman, yaitu kita akan belajar tentang aplikasi diagnosa lidah pada teknik tulang belakang, kemudian bersama dengan herbal. Kenapa enggak nanti kita satu-satu teman-teman, ya. Ya, teman-teman.
Jadi teman-teman yang belum terdaftar untuk mengikuti kelas ini nanti tolong menghubungin admin ya. Ada Bu Amira, ada Bunda Upi, ada Bunda Nuna ya, ada Bunda Veranita gitu ya. Karena teman-teman semua bisa langsung ya. Karena kadang-kadang ada yang link, yang terima kasih teman-teman semua yang sudah mendistribusikan informasinya. Nah, insya Allah ini pertemuannya kurang lebih sekitar 6 atau 7 kali pertemuan. Ya. Jadi dalam momen-momen tertentu, mohon untuk teman-teman aktif di dalam grup. Karena belajar tidak bisa hanya 7 kali pertemuan. Belajar itu adalah dari kasus yang dihadapi, kemudian di-sharing di dalam grup, kemudian dikaji bersama-sama, dan nanti menjadikan ilmu baru. Siapa yang nge-share kasus itu mendapatkan manfaat, siapa yang memberikan jawaban atau tanggapan ada manfaat. Saya mau tanya, apakah teman-teman sahabat semua ini kepengen mempunyai amal jariah? Kalau teman-teman semua kepengen membagikan amal jariahnya, Pengen sekali. kepengen. Oleh karena itu, jangan bosan dan jangan pernah berhenti berbagi tentang kasus dan pengalaman. Jadi ya teman-teman ya, saya telah mempelajari beberapa kitab khususnya untuk kasus diagnosa atau kasus penyakit kurang lebih sekitar ya 30 sampai 40 kasus yang sudah saya baca. Itu setiap kasus itu ada minimal itu 10 penyebab. Jadi teman-teman, kasus penyakit yang sama belum tentu obatnya sama. Oleh karena itu saya pesan teman-teman, ketika teman-teman sahabat semua ini kepingin berbagi atau mempunyai amal jariah, maka berbagilah kasus untuk dibedah bersama. Yang memberikan kasus adalah dapat amalan, yang menjawab pun dapat amalan. Itu tidak sebanding dengan nilai harga yang misalkan contoh yang saya berikan. Misalkan belajar ini dalam satu paket 200.000 dapat sertifikat. Itu tidak sebanding teman-teman. Ya. Oleh karena itu saya suka teman-teman, sahabat semua, yuk kita ramaikan grup kita untuk saling berbagi kasus dan saling berbagi pengalaman. Pengalaman yang pahit pun tolong sampaikan, pengalaman yang paling menyenangkan, membuat bahagia klien maupun keyakinan kita, tolong berbagilah di grup. Insya Allah kami akan memberikan konsultasi atau memberikan respon. Sahabatku semua, pada malam hari ini mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan ridho dan barokahnya atas ilmu yang kita pelajari pada malam ini bisa kita aplikasikan, kita implementasikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar, maupun demi bangsa kita juga. Alhamdulillah pada malam hari ini ada 24. Ya. Mungkin sedikit saya sapa dulu teman-teman. Selamat datang Bu Imas, ya. Pak Cucu, ya. Bu Mariati, Pak Mik, ya. Pak Purwanto, Bu Nining, Pak Saipul, Bu Siti Rohmah, Pak Slamet, Pak Sudrajat, Ibu Sundari, Bu Yuli, Bu Tumiati Ningsih. Ya, ini alhamdulillah semua tadi selainnya sudah saya sapa ya. Alhamdulillah pada malam ini 24. Ya, kita mulai. Selamat datang, selamat belajar dan yuk luruskan niat kita bahwa saya menyampaikan pasti ada kekurangan. Kalau ada kekurangan dari diri saya, ketika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita dibarokahi dan ini kita yuk tumaninah di dalam belajar. Ya. Pembelajaran pada malam hari ini, ya, kita harus mempunyai tujuan dan manfaat di dalam belajar, teman-teman. Maka kami selalu memberikan harapan
dalam pelatihan harus mampu, teman-teman harus mampu memahami maupun menjelaskan kembali. Ini adalah goal kita. Kenapa tak mampu memahami dan menjelaskan, teman-teman? Karena kalau seorang terapis tidak bisa atau kurang mampu di dalam memahami apa yang dipelajari atau kasusnya atau ilmunya, serta tidak menjelaskan bagaimana bisa melaksanakannya atau mengaplikasikannya. Jadi tujuan di dalam pelatihan teman-teman itu teman-teman harus ketika mengikuti itu minimal satu titik misalnya itu harus mampu dipahami, kemudian mampu dijelaskan dan mampu diaplikasikan. Maka sebenarnya setiap pelatihan itu harus ada evaluasinya. Ya, evaluasinya. Nah, pembelajaran yang pada malam hari ini atau tujuan di part bagian ketiga ini, kita harus memahami tentang manusia itu sendiri. Ya. Yang kedua, sistem otot, tendon, tulang, dan sendi. Bagaimana cara diagnosa lidah yang berkorelasikan kepada perbaikan tulang belakang, kemudian teknik aplikasinya di dalam terapi tulang belakang. Pak, ini terapi tulang belakang kenapa online ya? Kalau nggak offline? Insya Allah nanti kita buat offline ya. Ya. Sekarang tahap pertama. Apa itu manusia? Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk selain tumbuhan, hewan, dan alam semesta, batu-batuan, langit, bintang, dan yang lainnya, ada 3 makhluk yang diberikan suatu keistimewaan, teman-teman. Yaitu jin. Di mana jin terbuat dari api. Kemudian malaikat yang terbuat dari nur. Yang ketiga adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan kepada manusia itu sendiri. Sehingga jin dan malaikat pun suruh bersujud. Tetap yang harus kita pahamin, teman-teman, bahwa manusia itu dibuat dari tanah. Kalau kita lihat kembali, berarti manusia itu sendiri itu masalahnya ada di tanah. Terkait dengan elemennya, terkait dengan nutri apa yang dimakannya. Jadi semua sumbernya dari tanah. Sehingga kalau kita belajar teknik terapi, teman-teman, atau pengobatan atau semua penyakit, di dalam hadis juga dijelaskan bahwa semua penyakit disebabkan oleh masalah lambung. Ya. Nah, lambung ini identik dengan elemen tanah, teman-teman. Ya, elemen tanah. Sehingga disinilah sebenarnya kenapa nanti kalau kita belajar di dalam ilmu pengobatan timur khususnya, itu mau Tibun Nabawi atau mungkin di ilmu TCM ya, bahwa tanah itu bagaikan bejana. Ini TCM-nya klasik ya, jangan yang ini ya, klasik. Saya bicara klasik. Kalau TCM karena saya belum belajar kedokteran. Bahwa tanah, elemen tanah itu bagian bejana, teman-teman. Nah, bejana ini dibakar dengan api. Nah, api itu ada api mingmeng ya, yang dikirim ke jantung. Jadi tanah ini dibakar oleh panasnya jantung. Kemudian dia menguap. Dan uapnya sendiri itu nanti sebagai nutrisi bagi elemen paru-paru atau elemen logam dan yang lainnya. Nanti dibahas di
sedikit penjelasan pada di review teori 5 unsur. Nah, kita kembali lagi teman-teman terkait dengan manusia ini. Manusia ini diberikan suatu keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Dia diberikan akal, emosi, kemauan. Dia luar biasa. Jadi semua unsur yang ada di malaikat maupun di jin itu ada dikumpulkan dalam manusia. Ditambahin adalah akal. Sehingga yang mengendalikan alam semesta ini, Allah ciptakan manusia untuk mengendalikan alam semesta ini menjadi harmonis sebenarnya harapannya. Tapi ketahuilah teman-teman, sahabat semua, bahwa sebenarnya kita lahir di dunia hanya untuk diuji. Ya, untuk diuji. Kembali kepada tempat yang abadi. Di dalam perjalanan, kita akan menemukan sesuatu. Ada sakit, ada gembira, ada kebahagiaan, ada semuanya. Bagaikan semua rasa akan ditemui, dihadapin oleh semua manusia. Begitu hebatnya seorang manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita diciptakan sebagai manusia. Bukan sebagai jin, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai tumbuhan, bukan sebagai hewan, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang manusia itu tuh gimana sih? Apa? Komponen apa yang ada di manusia? Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, sahabatku semua. Sedangkan ruh ini sifatnya gaib, tidak nampak. Ya. Ketika manusia itu hanya ruh, maka dia tidak dikatakan manusia. Tapi ketika manusia itu tidak ada jasad, bukan manusia. Ketika manusia itu hanya jasad saja, tidak ada ruhnya, maka bukan manusia. Jadi dua elemen dasar ini, ruh dan jasad, itu harus ada di dalam manusia. Baru dikatakan itulah manusia. Nah, ternyata teman-teman, terbentuknya jasad, perjalanan jasad itu terbentuk, yaitu ketika bapak dan ibu berkumpul, berbagi kasih, kemudian muncullah persatuan, perkumpulan sel telur dan sperma. Sel telur dan sperma itu adalah bagian dari sel. Jadi sebenarnya manusia itu terdiri dari beberapa sel yang terbentuk, berkumpul, kemudian menjadi darah, tumbuh, kembang darah, kemudian darah itu akhirnya masuk di dalam pembuluh jaringan, pembuluh atau jaringan yang menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain, kemudian menjadi ada daging atau organ, ya. Kemudian di situ terbentuklah tulang, kemudian tulang pun terbentuk dibungkus dengan daging. Semua tadi itu berupa jasad, teman-teman. Yang sering kita pelajari sementara waktu masih jasad. Kalau untuk nutrisi ruh adalah keimanan. Jadi kalau teman-teman kepengen sehat, menjaga ruhnya, biar kekuatan ruhnya kuat, maka jagalah keimanan. Keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang sifatnya gaib. Teman-teman, ya.
keimanan, ketauhidan, terutama tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong dijaga benar-benar. Nah, kemudian kita bicara dengan jasad. Nah, jasad itu perjalanan seperti tadi, ada sel, darah, pembuluh darah. Di dalam jasad itu kita harus memahami komponen utama. Ada komponen 4 komponen utama, ya, yaitu darah, cairan, energi, dan emosi atau pemikiran atau sen. Sebelum menuju itu teman-teman, saya kepengen mereview kembali. Ini adalah manusia. Ya. Kalau roh tadi dengan keimanan, kalau jasad adalah ada 3. Pola gerak, ya, pola gerak, pola makan, yang ketiga adalah pola emosi atau ruh. Emosi bukannya bicara ruh, bukan. Emosi masih bicara nanti ada di jasad. Jadi kalau kita kepengen sehat teman-teman, ya harus jaga pola makannya, pola geraknya, pola pemikirannya. Gitu. Nah kita akan coba mereview teman-teman, ya, mereview tentang hukum keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada wanita, ada kenceng, ada kendor, ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada siang, ada malam, ada akut, ada kronis, ada aktif, ada pasif, ada gerak, ada diam. Nah, teori keseimbangan ini semua yang ada di dalam diri kita, manusia, itu akan baik ketika terjaga keharmonisan antara kondisi panas dinginnya tubuh, panas dinginnya organ, kendor kencengnya otot, kendor kencengnya tendon, ya, kendor kencengnya dari organ itu sendiri, ya. Pergerakan kanan kirinya harus seimbang, pergerakan atas bawahnya juga seimbang, kemudian menjaga kehidupan siang dan malamnya harus seimbang, gerakan aktif dan pasifnya juga sama, tidak boleh saling melebihi. Di sini hanya saya akan bicara, inilah mengingatkan bahwa kita ada hukum keseimbangan. Kemudian kita akan mereview apa ini sebentar. Nah, ini teman-teman. Maaf, slide-nya saya setting hanya 6, jadi ketika 6 kabur. Ya. Nah, kita akan review tentang 5 unsur yang pernah belajar. Ya. Di sini ada jantung, ada liver, ada jantung, ada limpa, ada paru, ada ginjal. Ini adalah nama
organ yang ada dalam tubuh. Hati. Kemudian api, ya, ada kayu, ada api, ada bumi, ada logam, ada air. Teman-teman ya, jadi ini ada kayu yang berhubungan dengan sama dengan liver, ya. Kemudian api dengan jantung, bumi dengan atau tanah dengan limpa, logam dengan paru, air. Ini hubungan saling membutuhkan. Kalau ini adalah hubungan yang saling kontrol. Ya. Jadi kehidupan itu satu menghidupin, yang kedua ada harus dikontrol. Ini sedikit tambahan informasi, tadi sedikit agak melo ya. Kemudian ini adalah teman-teman teori tabel pergerakan alam terhadap perilaku manusia. Yang 5 elemen tadi, 5 unsur tadi yaitu unsur kayu, api, tanah, logam, air, itu terkait dengan pergerakan terhadap perilaku manusia yang berhubungan dengan emosi. Ya. Itu adalah kalau elemen kayu, itu adalah orang yang suka marah atau gusar. Jadi kemudian kalau kayu tadi adalah elemennya apa? Untuk organnya, organnya adalah organ liver. Kemudian emosi yang terkait dengan organ elemen api adalah gembira. Gembira ini berhubungan dengan jantung. Kemudian emosi yang berhubungan dengan tanah atau bumi, yaitu kepedulian, belas kasihan, itu adalah elemen tanah. Kemudian emosi yang terkait dengan sedih yang berhubungan dengan paru atau logam. Kalau emosi terkait dengan takut itu akan berdampak pada air atau ginjal. Teman-teman ya, ini saya ulangi lagi supaya lebih ini. Terkait dengan emosi, kita harus menjaga pola emosi kita, yaitu ketika kita itu marah, maka kita ini akan ketika suka marah-marah, maka yang organ yang kena adalah elemen kayu. Elemen kayu itu adalah liver. Ketika kita emosi, suka gembira, ya, gembira yang berlebihan, itu akan berdampak pada organ jantung, elemen api. Kalau belas kasihan, kepedulian itu biasanya emosi ke terlalu peduli, ya, kecemasan, itu akan kena di tanah. Kalau sedih akan berupan paru-paru. Sedangkan takut itu akan kena elemen air, hubungannya dengan organ ginjal. Nah, terkait dengan perilaku, terkait dengan suara teman-teman, ketika dia itu suka berteriak lantang, itu nanti kalau tertawa terkikik-kikik, ya, berteriak, itu adalah kondisi liver. Kalau suka berlagu nyanyi-nyanyi, ya, itu adalah orang yang lagi unsur organ tanahnya. Kalau suka merengek, kalau suara mengerang atau suara berat berarti. Jadi kalau teman-teman ini ketika kita maksudnya gini ya, ada ini aplikasinya gimana Pak? Aplikasinya ya. Ketika dia itu kita pijet atau kita akupuntur, kemudian dia berteriak, itu indikasinya adalah kayak problem darah. Ketika dia tertawa, terkikik-kikik, seperti itu. Kemudian kalau suka merengek, ya nanti ini ke emosi melankolis lah, psikolis dan yang lainnya ya. Kemudian perilaku ketika stres. Ketika masalah liver, dia tidak terkontrol. Ketika dia ada masalah terhadap ketika jantung, dia akan merasakan sedih maupun kecemasan. Ketika dia berperilaku pada saat keras kepala, kaku, itu dia hubungannya dengan tanah. Jadi kalau teman-teman yang kayak diabetes ya, kalau diabetes, dia biasanya keras kepala. Kemudian ketika logam atau paru-paru itu ketika dia itu suka menolak. Enggak, aku enggak. Ya, seperti itu. Itu biasanya paru-paru. Tapi ketika dia itu, ketika stres dia badannya gemetaran atau tremor, itu berarti hubungan dengan
ginjal. Adapun punya karakternya ya tadi ya, mudah marah itu adalah elemen kayu, atau kemudian selalu gembira elemen api, dia tenang dan dingin seperti elemen tanah, atau nanti berhubungan dengan limpa. Ketika karakter melankolis adalah logam, ketika dia panakut akut, ya, paranoid banget, itu air. Ini tidak saya baca satu-satu, ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dibagi terkait dengan ini. Kemudian tabel pergerakan terkait dengan fisiologi dan patologis, teman-teman. Ini yang biasa kita pakai di dalam ilmu nanti ke herbal maupun tulang belakang. Terkait dengan organ yang sifatnya menyimpan. Ya, makanya tadi elemen kayu berhubungan dengan hati, jantung dengan api, limpa dengan tanah, logam paru-paru, ginjal dengan air. Nah, organ yang organ berongga, organ yang sebagai distribusi, organ yang sebagai seperti pembuluh atau pembuluh ya, saluran, atau organ yang sebagai jaringan, maka untuk kayu adalah kantong empedu, untuk api adalah usus kecil, untuk lambung adalah tanah, usus besar adalah logam, air berarti kandung kemih. Jadi dua organ ini teman-teman itu berpasangan, itu saling mensupport. Maka nanti di titik meridian namanya titik luo. Titik luo itu adalah mengharmonisasikan hubungan organ yang dengan organ fu. Terkait dengan jaringan teman-teman, ya jaringan atau pembuluh, yang tadi ya seperti tadi saya jaringan atau pembuluh ya. Ketika bicara dengan masalah dengan otot dan tendon, itu tanggung jawabnya oleh liver dan kantong empedu. Ketika bicara pembuluh darah, ya maka berhubungan dengan jantung atau usus kecil. Ketika berhubungan dengan jaringan pembuluh, bedanya jaringan pembuluh sama pembuluh darah apa, Pak? Ya. Pembuluh itu seperti gini, Pak. Ada jaringan pembuluh itu seperti tendon, ligamen, dan yang lainnya. Ya. Itu ada hubungan dengan tanah, kekuatan nanti. Ya, kalau bicara kulit dan bulu badan, bukan rambut ya, bulu badan. Bulu badan itu misalkan ada tangan, ada banyak bulunya, itu berhubungan dengan paru. Kalau hubungan dengan tulang dan sumsum, maka berhubungan dengan ginjal. Di dalam perbaikan tadi teman-teman, nanti di dalam teknik pengobatan tulang belakang, maka kita ada tiga elemen yang sangat berhubungan banget atau berhubungan sekali. Yang pertama adalah kaitannya dengan kayu. Kayu atau liver. Liver ini adalah berhubungan dengan darah, maka berhubungan dengan otot dan tendon. Ketika ada teman-teman ada salah, sakit, kekuatan ototnya kurang kuat, tendonnya kurang, jadi problemnya ada di kondisi liver. Sehingga nanti ketika kita melihat ke topologi lidah, maka perhatikan kondisi area liver. Itu seperti apa. Ya. Kemudian adalah di jaringan atau ligamennya atau mungkin bicep atau facialnya dan yang lainnya itu ada di limpa. Kemudian kalau berhubungan dengan tulang dan sumsum, ya, tulang belakang maupun yang rapuh, osteoporosis maupun skolosis, spondolosis dan yang lain, ini sebenarnya berhubungan sekali dengan ginjal, kondisi ginjal dan liver. Ya. Kemudian terkait dengan panca indera secara fisiologi dan patologi teman-teman, untuk elemen adalah ada mata, terkait dengan liver, kayu, api dengan lidah, atau jantung, mulut dengan tanah, dan yang lainnya. Nah, ini sampai sini ya review kita. Jangan sampai kita waktu kita ya. Nah, kemudian kita akan mereview lagi tentang prinsip dasar dari apa yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, materi dasar dalam tubuh kita adalah yang pertama adalah energi. Energi vital ini dikuasai adalah di organ paru-paru, teman-teman. Logam atau elemennya elemen logam. Dari mana nih kok disimpan di paru-paru? Karena pada saat pernapasan.
Kemudian yang kedua pada saat adanya uap air pada saat limpa lambung mengolah makanan atau saripati makanan. Jadi energi disimpan di paru-paru ya teman-teman ya. Ingat, energi disimpan di paru-paru. Yang kedua adalah darah. Darah ini disimpan pada liver. Jadi tadi elemennya elemen kayu. Kalau Qi atau energi vital ini atau ini adalah disimpan di elemen di organ paru-paru, elemennya logam. Kalau darah, organnya adalah liver, elemennya adalah kayu. Kemudian jingye, itu cairan. Semua cairan dalam tubuh kita itu adalah yang berkuasa, yang menguasai, yang menyimpan adalah elemen ginjal. Atau organ ginjal, elemen air. Ya. Saya ulangin ya teman-teman ya. Energi yang menyimpan paru-paru, ya. Kemudian elemennya logam. Darah yang menyimpan liver, elemennya kayu. Cairan, elemennya air yang menyimpan ginjal. Jadi nanti kalau ketika kita sakit yang terkait dengan kurangnya cairan, maka kita harus memperbaiki kondisi ginjalnya. Kalau kita kurang darah, harus diperbaiki di organ livernya. Kalau bicara kurang energi, berarti diperbaiki di organ parunya. Kemudian yang keempat adalah sen. Sen itu adalah emosi. Emosi ini yang berkuasa atau dikuasai oleh jantung. Jantung adalah api. Dari empat ini, teman-teman, ada dua komponen yang sifatnya panas, ada dua komponen yang sifatnya dingin. Ketika kita bicara nanti diagnosa lidah, ketika ada otot warnanya putih, maka dia kurang panas. Ketika kurang panas, maka terapi kita itu perbaikin di energi dan emosi. Ya. Jadi di organnya paru-paru dan organnya jantung. Diapain? Ditonifikasi. Ketika kita melihat otot lidah itu adalah merah, maka terlalu merah atau bara, maka yang perlu diperbaiki atau ditonik adalah yang berhubungan dengan darah dan cairan, yaitu titik liver dan ginjal. Bagaimana dengan limpa ini, Pak? Limpa ini adalah penghasil, teman-teman. Ya. Jadi limpa ini adalah penghasil atau tempat atau bejananya. Jadi titik limpa itu sebenarnya harus dilakukan. Karena ketika kurang energi yang terlalu tekor, maka harus tambah limpa. Karena pembentuk darah, pembentuk cairan, bentuk energi. Ya. Oke. Nah, kita mau belajar tentang ini. Sedikit review ya. Ini kita review. Ini adalah pembentukan energi, teman-teman. Ya. Jadi energi itu, ya, energi awalnya dari pernapasan. Ya, pernapasan masuk paru-paru. Nah, sedangkan energi yang tadi, ya, uap air tadi, yaitu tentang pembentukan oleh limpa dari hasil makanan dan air yang menguap, namanya Grenji. Ya. Kemudian energi yang bawaan, teman-teman. Ya. Energi bawaan ini energi yang dari lahir, yang disimpan di ginjal. Ini terbentuk pada saat hubungan suami istri, pembentukan sebuah janin. Kemudian dikomunikasikan, ini menjadi energi yang normal. Dan energi ini, energi yang bersifat sebenarnya gini, energi antibody ya, energi G ini nanti menjadi protection yang menjadi antibody. Nah, antibody itu yang menguasai antibody tubuh itu adalah paru-paru. Jadi kalau paru-parunya keserang, kulitnya keserang,
Ya. Maka oleh karena itu tadi manifestasi dari secara fisiologi, maka kulit gambarannya ada kondisi paru-paru. Ya. Kulit sebagai gambarannya paru-paru. Ketika kulit itu lembab, ketika kulit itu kering, maka kondisi paru-paru itu tergambar. Ya. Maka disinilah ketika ada orang sakit kulit, maka sebenarnya antibodi dalam tubuh itu berkurang. Di sini adalah ya sebagai fungsinya untuk Qi adalah sebagai fungsi pertahanan, kemudian juga konsolidasi dan retensi dalam fungsi organ sebagai pemanas. Ya. Dia juga sebagai untuk menyediakan energi pada saat distribusi yang lainnya atau zat yang lainnya atau cairan darah. Dan kita lanjutkan yaitu pada pembentukan darah, teman-teman. Nah, pembentukan darah itu ada dua sebenarnya. Ya. Yang pertama pada saat ada proses makan. Jadi teman-teman, pembentukan darah itu ada dua. Ya, dua. Ini dari mana Pak dua? Ya, nanti saya akan sampaikan bahwa sumsum, bahwa di darah itu ada darah putih dan ada darah merah. Ya. Di dalam distribusi di dalam darah itu nanti terbentuk dua unsur sebenarnya. Yang cairan dari ginjal yang dicampur dengan hasil pembentukan darah oleh limpa yang disimpan di liver, di situ nanti digabung dalam satu paket yang namanya darah. Maka ada darah putih dan darah merah. Ya. Nah, darah itu terbentuk dari makanan dan minuman yang dibentuk dan didistribusikan oleh limpa menjadi esensi. Ya, teman-teman ya. Esensi ini dibantu oleh paru-paru dan jantung didistribusikan nanti dibentuk ya, karena ini esensi dikirim ke usus kecil. Dikirim ke usus kecil, dia dipisahkan esensi murni dan tidak murni. Esensi murni itu ada darah, ada jinnya, ya, ada jin, ada darah dikirim ke liver. Kalau cairan keruh dikirim ke ginjal. Di dalam distribusi darah tadi, teman-teman, yang disimpan di liver, maka ini dibantu oleh paru-paru pada saat bernapas, ya. Kemudian dikirim ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, darah ini adalah jin ya, jin ya, esensi kehidupan yang dari ginjal, ya, kemudian disimpan di darah itu dengan sama yang di tulang, kemudian ada di sumsum, ya, sampai otak. Jadi seperti sumsum, otak, sperma, dan itu sebenarnya seperti satu komponen yang fungsinya berbeda-beda. Tapi dia ada kumpulan dari sel-sel yang seperti oleh karena itu ada teknik terapi sel ya. Itu banyak sekali tim sel dan yang lain. Ini adalah pembentukan darah, teman-teman. Dengan darah adalah akan memberikan semua bagian organ, kemudian dia sangat membantu dalam pikiran dan mental. Maka teman-teman, ketika ada orang yang masalah pikiran atau mental, itu adalah dikriteriakan sebagai orang yang kekurangan darah. Ya teman-teman ya. Misalkan contoh, ada demensia, ada orang yang sakit autis, ada orang yang ADD, ada orang itu adalah dikriteriakan sebenarnya orang tersebut kekurangan esensi darah. Insomnia, ya, daya ingat yang lemah, kemudian otot, itu seperti itu. Kemudian sekarang saya teruskan adalah pembentukan cairan. Ya, cairan itu yang berkuasa adalah tadi berkuasa adalah ginjal. Ini sama dari makanan dan dari pola makan kita, makanan dan minuman kita olah masuk perut, kemudian dikirim ke usus kecil, kemudian dipisahkan ya untuk yang cairan ke usus besar, kandung kemih. Kalau yang cairan kandung kemih, yang
padat ada ke usus besar. Usus besar kemudian diabsorpsi lagi, muncul air, ya. Kemudian masuklah cairan cairan tubuh, ya. Kemudian dengan cairan tubuh masuk tri-burner, kemudian didistribusikan ke otak, ya. Kemudian kalau yang padat tadi kemudian dibuang ke BAB, kalau ke air penting ada BAK. Ya. Kemudian cairan ini juga dibentuk didistribusikan oleh limpa kepada paru-paru, ke ginjal dan kandung kemih. Dan seperti itu. Ini distribusi aliran pembentukan dari cairan atau ginjal. Cairan ini sama ya. Jadi memang benar tubuh kita itu satu kesatuan yang bersifat harmonis. Ini membentuk untuk elastisitas. Ya, elastisitas dari tulang, dari kulit kita, gitu ya. Jadi organ kita. Jadi ketika sumsum itu ketika terjadi stagnasi, itu karena kurangnya cairan. Darah pun juga sama. Jadi 3 unsur utama yaitu cairan, darah, dan energi itu satu paket yang dikirim, didistribusikan kepada seluruh tubuh teman-teman. Ya. Itu adalah fungsi cairan. Nah, manusia ini mempunyai organ. Maka kita harus pelajarin teman-teman yaitu jam organ. Jam organ yang pertama kali ya, jam 3 pagi ketika kita bangun tidur sampai jam 5 kita melakukan sholat, itu organ yang berperan adalah organ paru-paru. Dan paru-paru. Nah, organ paru-paru ini adalah namanya taiyin. Enggak usah lah, ya, enggak usah. Kemudian dari organ paru-paru diteruskan lagi ke usus besar. Jadi ketika teman-teman batuk di pagi hari itu udah tahuan tuh. Masalahnya ada di paru-paru. Nah, solusinya adalah dibuang dengan BAB. BAB itu usus besar itu jam 5 sampai jam 7. Kalau kita kondisi ini tidak normal atau tidak terjadi pembuangan, maka ada masalah pasti biasanya. Kondisinya pasti diisi enggak nih perutnya, kosong ternyata. Maka kemudian dilanjutkan peran fungsi adalah perut, lambung. Makanya ada sarapan pagi. Ya. Jadi biar ada isinya. Didorong nih, kalau nggak ada didorong setelah makan pagi, ternyata ada kan perilaku kita yang kadang-kadang baru makan sarapan, lalu kepingin BAB. Karena tadi di usus ini nutrisinya kurang dorongan. Ya. Dia jam kerjanya ada jam 7 sampai jam 9. Kalau usus besar tadi jam 5 sampai jam 7. Kemudian sampai limpa jam 9. Maka kadang-kadang pentingnya seperti minum obat itu ya seperti jam 9 sampai jam 10 minum obat, kemudian jam 5 sampai jam ini fungsi gini. Seperti itu teman-teman ya, sirkulasinya. Ini adalah jam organ yang bisa digunakan dengan teknik terapinya. Misalkan contoh nih teman-teman, ini saya ada kedatangan pasien jam 9 sampai jam 10. Karena ini fungsi organnya limpa, kalau begitu saya nanti melakukan terapi tulang belakang, yaitu saya akan lihat dan perhatikan torakel nomor 8 dan 9. Titik limpanya, seperti apa pergerakannya. Kemudian kita perbaikin posisinya. Itu seperti itu bisa juga. Jadi dengan memahami teori jam organ, kita bisa mengaplikasikan dalam teknik pengobatannya, teman-teman. Istilahnya fokus kita. Kenapa atau fokus? Karena dia itu baru bekerja. Apakah organ itu kurang energi atau dia kelebihan energi? Ya. Dia berfungsi baik atau tidak baik. Jadi tujuannya itu bukan berarti oh masalahnya itu bukan. Jadi tujuannya adalah ketika kita teknik terapi dengan menggunakan jam organ, ada teknik untuk melihat kondisi bahwa
organ yang bekerja pada saat itu secara berfungsi secara optimal atau tidak gitu. Bukan masalah, bukan ada masalahnya. Tapi kita mau menyelesaikan masalah dengan menguatkan fungsi organ yang bekerja pada saat itu. Misalkan contoh, kita jam limpa. Jam limpa itu adalah proses masak. Dari proses pencernaan dan pengolahan lambung, pembakaran dan pembusukan dan yang lainnya, akhirnya nutrisi dikirim ke limpa. Untuk apa? Untuk dibentuk dan distribusikan. Berarti apa? Dia butuh energi enggak? Butuh. Ternyata ketika kita palpasi titik limpa, kok nggak ada energinya nih, lemah, nggak ada denyutannya nih. Maka coba lihat lidahnya, bagaimana posisi jantungnya? Oh ternyata dingin. Waduh, ya kalau begitu apa? Ya kita perbaiki dipanasin dengan fungsi jantung. Ya, seperti itu. Itu hanya salah satu teknik ya. Nah, teman-teman, tadi ya bahwa manusia terdiri dari itu ada 3 poin yang inilah manusia teman-teman yang harus benar-benar dipahami. Dari 5 elemen, kemudian kita ada 4 elemen dasar karena elemen fondasinya adalah limpa. Jadi kalau saya gambarkan gini teman-teman. Limpa ya. Limpa itu fondasi. Kemudian di sini saya kasih, kemudian ini adalah energi, ini adalah darah, ini adalah cairan, ini adalah emosi. Ini dibentuk oleh limpa teman-teman. Nah, jadi kalau jadi seperti ini. Jadi limpa itu elemen yang inilah manusia. Jadi kalau kita kembalikan bahwa limpa ini adalah seperti manifestasi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia terbuat dari tanah. Manusia terbuat dari bumi. Sehingga ketika buminya kuat, maka insya Allah energi, darah, cairan, dan yang lainnya akan kuatkan. Sehingga akar masalah dari penyakit itu dari kondisi limpa lambung. Ya. Kenapa kok bau? Oke teman-teman, ini sedikit saya akan cerita karena ini pembukaan ya, bahwa kita akan bicara dengan karena kita akan bicara dengan perbaikan tulang belakang, maka saya akan bicara sedikit tentang sistem muskulos ya, sistem pertulangan. Ini sistem yang melibatkan ya, ini sistem otot, tulang, dan persendian. Jadi ini sistem gerak, teman-teman. Sistem gerak yang pada manusia ini adalah ini yang harus kita kuasai. Sementara itu kita harus pahamkan bahwa sistem otot, tulang, dan persendian disebut sistem muskulos apa ini ya? Ini kurang S ya. Skeletal ya. Skeletal ya. Jadi sistem ya pertulangan gitu. Karena itu otot dan tulang, sistem otot dan tulang. Muskel adalah otot, skeletal itu adalah tulang. Dia adalah sistem ini adalah melibatkan kerjasama ya, antara otot dan tulang yang memberikan dukungan untuk menggerakkan dan melindungi bagi organ-organ tubuh. Jadi otot dan tulang ini
itu tidak boleh saling ya tidak seimbang, harus seimbang, harus harmonis dan harus kerjasama. Kalau nggak ada yang kerjasama, misalkan contoh gini, makanya terjadi reposisi teman-teman. Ketika tulang itu mau bergerak ke kiri, tapi ototnya kaku, nggak mau. Akhirnya apa? Memaksakan diri. Pada saat memaksakan diri, maka dia terkunci. Pertanyaannya adalah, otot itu kenapa toh nggak mau bergerak? Karena nggak lentur, nggak fleksibel. Ototnya nggak fleksibel. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa nggak fleksibel ototnya? Oh, karena otot itu kering, kurang cairan. Otot itu ada darah atau energinya. Jadi di dalam pembuluh, teman-teman, yang dikatakan otot nanti tulang, itu tulang kan jelas ya, di dalam tulang itu hanya dengan sungsung, bersifat kaku. Sedangkan otot itu bersifat fleksibel, yang bersifat tendon. Ada tendonnya, ada ototnya, ya, ada ligamennya, ada bursainnya, ada fascialnya. Ini yang harus kita harmonisasikan. Dan kita harus pahami tentang sistem otot dan tulang ini, teman-teman. Jadi bagaimana otot dan tendon itu fleksibel dan kuat, tidak lemah, agar pergerakan tulang dan otot itu serasi, memberikan dukungan atau perlindungan bagi organ-organ yang organ tubuh. Contoh, ada otot yang berhubungan dengan jantung. Sedangkan ketika kita itu, kalau otot yang berhubungan dengan jantung itu torakel, otot yang berhubungan dengan jantung ada torakel yang ada di torakel 15, T4. Ya. Nah ternyata di situ ada istilahnya ada nodel atau ada kumpulan otot yang berhenti atau apa ya istilahnya otot ya inilah otot yang berhenti atau bundel atau mungkin nodul ya, ada nodul di situ istilahnya kalau belajar ini nodul atau otot yang kayak varises gitu. Ternyata di otot torakel 4 itu ada varises atau nodul di situ. Kalau disentuh sakit. Berarti otot tersebut ada masalah. Apa? Saya yakin ketika itu disentuh panas atau sakit, berarti sifatnya apa? Dia panas. Ya. Dia seperti lagi demam. Dia kondisinya baru ada kontraksi yang kepengen melepaskan diri. Ada gaya gesek, gaya dorong yang mengibatkan energi panas keluar dari otot tersebut memancar kepada kulit. Sehingga ketika disentuh, dia sakit. Bisa jadi disebabkan oleh apa? Bisa jadi disebabkan oleh otot itu sendiri atau disebabkan oleh tulang yang ada di sekitarnya. Dengan teknik-teknik terapis tulang belakang, ya, reposisi tulang sendi, misalkan ada Yumeho, yoga itu bukan anggap aja kiropraktik, kemudian ada PAZ atau yang lainnya. Itu kalau tujuannya adalah apa? Mereka adalah mempunyai tujuan untuk mereposisi kondisi tulang dan otot sendi itu posisi yang normal. Sehingga dengan posisi yang normal, pada posisi tulang otot itu posisi tulang-tulang tersusun, sendi-sendi, ruas sendi dan yang tersusun dengan rapih, tidak ada suatu
eh, apa namanya posisi yang salah, maka berharap bahwa peredaran darah pada saat otot, tendon, itu darah, energi dan cairan berjalan dengan lancar. Maka sebenarnya teori dalam tulang belakang, penyakit tulang belakang atau persendian atau urusan pertulangan adalah sakit dominannya ada di antara sendi. Jadi sendi-sendi itulah yang sakit. Contoh asam urat. Asam urat itu nggak mungkin sakit itu ada di tulang betis. Tapi asam urat akan ngumpul ada di jari tangan maupun jari kaki. Tapi ketika di betis atau di lengan, itu biasanya adalah ketegangan otot, ketegangan tendon. Kondisi ototnya dan tendonnya adalah keras. Kenapa? Karena dia harusnya dilewatin saluran darah dan cairan secara normal dan fleksibel, tapi ada darah saja, kurang cairan, cairannya kurang, mungkin kelebihan cairan, encer sehingga lemah, ya. Kemudian tidak ada energi sehingga jadi kering, ketika seperti macam-macam, ya teman-teman ya. Itulah terjadinya suatu penyakit terkait dengan sistem otot, tulang dan persendian. Kita seorang terapis harus memahami bagaimana kita melibatkan kedua unsur pokok otot dan tulang ini di dalam proses gerak, pergerakan organ. Ya. Ada suatu kasus misalkan contoh jari kita ini seperti tidak bisa ditekuk. Kalau ditekuk sakit. Misalkan jari kita ditekuk ke atas sakit. Jadi maunya begini terus. Orang pijet, maka dicek dulu. Oh kaku banget nih. Oh ternyata ada otot nih yang meringkel di sini nih. Ya udah diurek dulu. Bisa dengan minyak, bisa minyak yang sifatnya asam. Tapi karena ini kaku teman-teman, oh berarti kurang cairan ini. Maka ketika ada orang yang rematik, khususnya rematik, osteoporosis, pengobatan kedokteran barat cukup, ini kurang cairan ya tambahin cairan. Kan gitu. Setelah ditambah cairan apa? Oh enak, iya lentur lagi gitu. Nah kita harus memahami hal ini. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Kemudian di dalam sistem otot dan tulang ini, komponen utama pada sistem ini adalah satu otot itu sendiri, yang kedua adalah tulang, yang ketiga adalah sendi, yang keempat tendon, kelima ligamen, yang keenam adalah bursai, tujuh adalah fascia. Tendon, ligamen, ini semua seperti ikatan, Pak. Kayak tendon itu ya. Kalau sendi itu ruas-ruas, di antara sendi nanti ada ikatan atau jaringan ikatan yang seperti kantong-kantong kecil, tapi ada jaringan yang seperti serat aja. Kemudian ketika bicara kalau tendon itu biasanya pembuluh darah yang agak besar, ya, yang sifatnya kuat. Tuh. Nah ini ya teman-teman, seperti ini ada contoh gambar, ada tulang, ada warna yang putih, ada warna yang yang merah. Ini ya bagi teman-teman yang sudah belajar anatomi fisiologi tulang belakang, saya yakin sudah paham. Nah kita ada dua utama teman-teman ya, bahwa di dalam sistem tulang itu ada dua grup. Pertama ada asetal ya, tulang utama. Kalau tengkorak itu ada 8 buah tulang. Rangka dada, ya, rangka dada, termasuk rusuk dan yang lainnya, yang penghubung termasuk ini, itu ada 25.
tulang belakang dan pinggul itu 26. Ya. Jadi tulang belakang itu dan pinggul ya, tidak pakai tulang ekor ya. Kemudian ada pendukung, tulang pendukung. Tulang pendukung itu tangan ada 64 buah, kaki ya ada 62 buah. Sehingga kejadian seperti tadi, seperti asam urat, yang pokoknya yang persendian deh. Kalau ilmu pijat itu ilmunya adalah ketika ada seperti pasir di antara ruas-ruas itu berarti ada masalah. Kalau itu dihaluskan atau dilenturkan atau dibuat enggak mengeras, maka dia akan nyaman. Pergerakan sendinya pun akan nyaman. Ya. Ini teman-teman, ini gambaran tengkorak yang tadi ada 8, ada tulang dahi, korona, tulang ya, temporal, tulang parir sisik dan yang lainnya ini, tulang pipi. Kemudian di sini ada tulang 25 tadi. Ya. Gambar tulang-tulang. Ya. Ada tulang leher, cervical, tulang torakel, lumbar, sakrum, dan tulang ekor. Nah, di dalam pembelajaran nanti kita bisa fokus biasanya di sini. Ini bentuknya ya teman-teman ya. Ini dia seperti apa ya? Seperti nikah. Gitu. Ya. Kalau tipenya ada nanti ini masuk keluar kondisi. Nah ini hubungannya dengan bonggol. Bonggol itu punya derajat ya Pak teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 70. Ya sekitar 67-an derajat atau 65. Posisi bonggol ini supaya normal. Jadi perbaikan tulang belakang, terapi tulang belakang itu hanya memposisikan posisi ketika manusia itu tidur itu semua benar-benar rileks. Jadi dari belikat sampai pinggul, dada, kaki tidak ada yang saling menarik. Itu goalnya. Semua itu terbentuk atau terjadi suatu posisi yang tidak nyaman karena suatu proses kebiasaan teman-teman. Kebiasaan ketika hari ke hari ya. Misalkan contoh saya biasa goreng itu gorengannya sebelah kiri. Ya, kita narik gorengan itu sebelah kiri. Maka kita akan bagian kiri itu akan lebih melintir karena bergerak terus. Sedangkan kanan enggak, ya. Jadi dengan kebiasaan kita tidak balance gerakan kanan dan kiri itu menyebabkan terjadi salah tulang atau reposisi. Nanti munculnya HNP. Dan terbentuknya itu terus sedikit demi sedikit terkumpul. Kita ke kanan terus. Maka ketika kita bicara dengan olahraga yang sifatnya itu ke kanan terus atau ke kiri terus, yang tidak ada suatu keseimbangan kanan dan kiri, maka akan muncul penyakit. Misalkan contoh gini, Pak, saya punya klien itu, beliau skolosis, sehingga pinggulnya melintir. Ketika dia hamil, anaknya skolosis. Kenapa itu bisa? Karena posisi rahimnya sudah miring. Jadi sudah miring, mengikuti. Dan dia baji kecil pada saat tulang terbentuk sehingga mengikuti kondisi rahim dari ibunya. Kemudian kita normal, Pak. Ada suatu klien saya juga sama. Orangnya normal, kemudian dia itu mempunyai pekerjaan yang sebelah kanan. Dia melakukan gerakan yang ke kanan terus. Hampir satu hari mungkin 40 kali. Ke kirinya itu mungkin 10.
Kira-kira balance. Hukum keseimbangan akan terjadi enggak? Apa yang terjadi? Ruas rusuk bagian kanan akan bermasalah. Tendon otot yang ada di sebelah kiri seperti kaku. Yang satu lemes, yang satu kaku. Solusinya gimana? Solusinya adalah ya dibuat seimbangan. Dibuat keseimbangan. Jadi ketika kiri, makanya ketika coba perhatikan teman-teman semua dan sahabat semua, coba nanti masing-masing jalan, kira-kira ayunan kanan dan ayunan kiri seimbang enggak? Mulai sekarang kita berusaha menyeimbangkan ayunan lambehannya pun agar sama. Langkah kaki pun harus sama. Ya. Karena posisi pinggul, teman-teman, pinggul yang di sini nih, sebagai potnya dari tulang belakang ini kalau ini nggak balance, itu pasti akan tubuhnya atau pohonnya atau tulangnya akan miring. Logika kita pasti. Seperti halnya kebiasaan kita. Kalau itu tidak disadari oleh semua orang, maka terjadilah dia akan sakit namanya HNP. Atau mungkin skolosis, mungkin lordosis, mungkin bisa kifosis. Kalau sudah kita ketahui dari kecil, ya kita perbaiki, teman-teman. Ya. Nah, itu terbentuk, teman-teman. Jadi ketika apa ya? Jadi dari perilaku kita, kebiasaan kita dari hariannya, kemudian kondisi badan kita, terus bagaimana? Nah, ketika seorang ibu kondisinya nggak kelihatan skolosis, tapi toh anaknya ada yang skolosis. Maka kadang-kadang muncul, ini skolosis turunan. Apakah bisa diperbaiki? Enggak, Pak. Bisa. Dengan apa? Perbaikin struktur tulang belakang, perbaikin fungsi organ masing-masing, perbaikin nutrisi organ itu sendiri. Jadi teknik skolosis atau teknik yang terkait dengan tulang belakang atau yang HNP dan yang lain, apakah hanya di reposisi doang? Ada dua. Kalau itu masalahnya adalah posisi ruas yang kelepas atau yang menyebabkan tarikan, maka harus direposisi. Maka di TCM itu ada namanya teknik tuina. Ya. Tuina itu sebenarnya bukan hanya tuina itu pijet ya. Tuina itu tekanan. Ya. Itu bisa dilakukan sebagai teknik untuk mereposisi sehingga berkembanglah teman-teman ada kiropraktik bla bla bla. Tapi di basic TCM itu sebenarnya ilmunya adalah ilmu tuina. Kalau di Indonesia udah pijet urut ya, seperti itu. Jadi teman-teman ini hanya prolog pada malam hari ini. Kita belum bahas tentang nanti satu persatu dari fungsi tulang, ya. Kemudian teknik memperbaikinya tulang ketika nanti secara biomekanik atau sebenarnya ilmu biomekanik itu ilmu yang sudah ya, apa menggunakan teknik apapun, prinsipnya nanti kami akan jelaskan bagaimana dengan diagnosa lidah kita sudah belajar teknik terapi tulang belakang, tapi dengan diagnosa lidah kita sudah bisa mengetahui penyakit yang disebabkan oleh klien itu, kemudian kita perbaiki dengan teknik tulang belakang. Bukan hanya masalah tulang belakangnya, tapi dengan mendiagnosa pada malam hari ini adalah istilahnya untuk paket ini,
yang bulan September mungkin sampai pertengahan Oktober, itu adalah paket yang belajar mendiagnosa klien dengan diagnosa lidah, tapi kita memperbaiki dengan teknik tulang belakang dan herbal. Bagi teman-teman, alhamdulillah kita sudah 1,5 jam, ya kita sudah 1,5 jam sudah pembelajaran hari ini. Mungkin saya akan sedikit tambahin ya. Ini hanya sebagai kalau di TCM. Ini yang nanti yang terakhir ini adalah titik-titik su. Titik-titik su ini adalah titik-titik yang berhubungan dengan ruas antara organ dengan ruas tulang belakang, teman-teman. Ya. Jadi ini tidak saya bahas, nanti dibahasnya beda. Ya. Jadi hanya sebagai pengetahuan aja bahwa di sini titik-titik backsu tulang belakang itu identik yang tadi yang saya bicara adalah otot dengan tulang yang terhubung dengan atau melindungi dengan kondisi organ. Dengan otot dan tulang kita bisa memperbaiki kondisi organ itu sendiri. Misalkan contoh, kondisi tulang nomor 4. Nomor 4 itu adalah tulang antara 4 dan 5. Itu adalah organ yang otot dan saraf yang berhubungan dengan organ paru-paru. Nah, organ paru-paru tersebut ketika kita ada masalah klien itu paru-paru, maka kita bisa melakukan diagnosa, mengecek pada titik BL 13 atau di torakel 4 dan 5. Ada masalah nggak di situ? Apakah ada nodel atau otot yang merengkel atau melingkar, atau ada posisi sendi tulang torakel 3 atau 4 atau yang miring atau mungkin yang lainnya. Dan itu nanti kita bisa pastikan, periksa posisi-posisi yang ada pada saat kita melakukan diagnosa lidah. Diagnosa lidah itu salah satu ya. Sebenarnya ada 8 teknik. Jadi ada 8 ya, ada 8 teknik namanya mendiagnosa. Ada wawancara, ada yang, tapi kita akan fokus ketika kita melihat diagnosa lidah itu seperti apa kondisinya. Sesuai nggak dengan apa hasil wawancara kita, sesuai nggak dengan pengamatan kita, sesuai nggak dengan palpasi kita atau nadi perabaan kita, sesuai nggak dengan apa yang disampaikan. Di situ sebenarnya 8 pola pemeriksaan. Terima kasih teman-teman, materi saya akhirin dan mungkin kita buka tanya jawab ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman oleh kita. Terima kasih. Saya tutup dulu materinya. Alhamdulillah pada malam hari ini ada 34 klien ya, 4 peserta, sahabat-sahabat semua, dan semoga bermanfaat pada malam hari ini. Ini Pak Derajat. Sebentar Pak oke Pak Mustari. Silakan Pak Mustari, Pak Mustari. Maaf ya Pak Mustari ya, sebentar ini ada pertanyaan dulu sedikit. Tadi saya sedikit nyinggung tentang posisi bayi pada ibu yang ada apa namanya? Yang skolosis ya. Oke. Tanya, bukannya rahim itu ada cairan amnion pelindung janin? Janin ketika di rahim bentuknya meringkuk seperti udang. Mohon pencerahannya. Benar Ibu ya. Ini Bu Barka ya. Ibu Barka nanya, memang benar Bu. Jadi ini satu kaidah yang saya pahami dan kaidah yang saya gunakan di dalam teknik terapi. Jadi bayi itu di dalam rahim dilindungi cairan. Supaya apa? Cairan tersebut merupakan nutrisi. Cairan tersebut merupakan nutrisi bayi itu di dalam pembentukan tumbuh kembangnya bayi di dalam rahim.
yang dihubungkan dengan plasenta dan istilahnya usus yang menghubungkan ke pusat atau umbilikus. Kalau kita lihat, kita amatin di dalam buah, biji buah teman-teman, pasti ada pangkal tunas untuk tumbuh. Ya. Nah, kemudian ada daging biji atau daging buah. Nah, daging buah itu biasanya berwarna putih. Berwarna putih itu adalah nutrisi energi, teman-teman. Saripati. Yang ketika biji tadi tumbuh, maka daging biji tadi akan kerut dan habis. Karena apa? Dengan tumbuhnya akar, batang, dan yang lainnya, maka menjadi tumbuhan, maka nanti menjadi hilang. Itu seperti halnya tadi yang disampaikan Bu, bahwa bayi itu meringkuk seperti udang, tidak selalu meringkuk seperti udang terus. Dia perlu bergerak. Tapi posisi dia pada saat ketika tulang belakang dan rahim, posisi rahim itu ada suatu pelenyotan dan yang lain, itu akan membantu, akan terbentuk pada saat tumbuh kembangnya Ibu. Maka dari saya punya klien, dia punya anak 4, hampir 4-4-nya adalah beliau skolosis, 4-4-nya skolosis. Ya. Jadi air yang melindungi bayi itu ada satu sebagai nutrisi, yang kedua adalah sebagai dia pelindung dari benturan ketika dia bergerak. Seperti itu. Tapi kondisi istilahnya apa ya, bentuknya, ruangannya itu bentuknya seperti apa, bayi akan mengikuti gitu loh. Seperti yang ada ruangan tersebut. Mungkin itu yang bisa sebentar bantu saya jawab. Mudah-mudahan bisa ter terpenuhi. Dan nanti kalau coba nanti saya apabila nanti ada hal yang bisa saya tambahin, nanti insya Allah saya tambahkan di grup. Silakan Pak Mustari. Monggo. Ya, Mas Kris. Mas Kris, kebetulan ini saya pas ke masjid kan ada tukang jualan toyoyaki ya. Dia bermasalah di tulang punggung. Dia sudah ke dokter, udah MRI, udah di rongsen. Dia sering terapi di rumah sakit. Cuman di rumah sakit ya di sinar di Fisioterapi TDM ya, Panasih. seperti Iya. fisioterapi ya, rehabilitasi Dia medis. posisinya itu ini Mas Kris, jadi badannya kayak jadi kaku semua gitu. Kalau dia nengok juga badannya muter semua. Tembak hari pas kena, saya tanya kenapa Mas, coba saya dipakai reposisi di pas di dadanya, cuman saya coba saya truk gitu pakai dada saya, bunyi krek gitu. Dia lega, napasnya lega. Cuman saya mau megang selanjutnya, itu saya juga ngeri-ngeri. Dia cerita karena di antara ruas-ruas tulang punggungnya itu ada beberapa yang istilahnya kalau kan masih melar-melar Mas Kris. Itu udah Bantalannya udah kaku kering. katanya. Bantalannya udah kering. Betul. Itu tekniknya kita mau pakai akupuntur apa itu Titana aja Mas Kris. Ya Ya, kebetulan posisinya dia kan eh, istilahnya minim lah untuk mungkin ke terapi gitu kan perlu biaya. Kita cuman ini aja Mas, kasihan aja gitu loh. ya. Supaya dia Kalau bisa sekarang berluasan. berarti kan indikasinya bahwa tulang itu, bahwa tubuh dia itu kaku, Ya, ya. berarti otot cairan dalam tulang belakang itu kondisinya kering ya Pak? Kira bisa disimpulkan seperti itu Kemungkinan enggak? ya sih dia ceritanya itu Bisa bantalanya bisa sudah disimpulkan seperti itu kaku ya. jadi kalau iya nggak elastis lagi gitu loh. Nah, oke. Oke, kita kembali kepada materi tadi Pak Mustari.
Ya, bahwa manusia itu esensi dasar pada tubuh kita adalah darah, cairan, dan energi dan emosi. Ya. Nah, kalau kondisi sekarang kita melihat badan kita kaku atau klien kita kaku, berarti kira-kira yang kurang itu apa? Bahwa di dalam ruas tadi ada namanya bantalan atau cairan, ada sumsum kan? Ya enggak? ya, Berarti kondisinya dia kurang cairan. Jadi tendonnya pun nggak fleksibel, ya, ya enggak? Berarti supaya ya, fleksibel dia harus dilumarin atau dikasih cairan dan darah kan. betul. Ya, Pasti kan ketika dia kering, berarti kan dia itu kondisinya kering kan Pak? Ya, posisinya kering kan. Berarti apa yang harus kita ya, suplai? Jadi kalau Bapak mau menggunakan teknik akupuntur, silakan Bapak menggunakan teknik akupuntur terkait dengan titik su. Yang kedua ya, adalah titik ginjal dan darah, liver. ya, ya, Yang ya. menguasai sumsum, titik mana Pak? Pak Anu udah tahu ya, nggak usah saya. Kemudian Sistem di deliver ya. ya nggak titik sumsum, yang titik sumsum kan pasti GB berapa? Nih. GB 39 apa GB 34? 39. 39 tuh. 39 Pak. Jadi titik GB 39 itu yang harus kita stimulasi untuk selalu. Yang kedua, Oh, ya, tulang belakang itu ada dua tendon yang menyampingin, yang melindungi tulang belakang, ya enggak? ya, 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 Jalur meridian apa, Pak? Yang merupakan titik H dari BL 40. BL 40 kan? Ini kalau ya, teknik akupuntur ya. ya, Bapak kalau teknik akupuntur ya. Karena ini kan kalau akupuntur sebenarnya cukup 5 titik dulu Pak, rutinkan aja. IB ya, 39, BL IB 39, terus BL 40, SI 3, BL 62. Rutinkan Pak. ya, Sebenarnya ada titik satu, ya, titik Chongmai. Titik Chongmai berapa ya, Pak? Titik Chongmai. Titik Chongmai itu lautan darah. SP4 Pak. SP4 sebagai pembentuk cairan darah, energi, ya. Tolong SP4 sebagai pembentuk cairan darah energi. Kemudian sebenarnya kita bisa menggunakan SP6 juga sebagai harmonisasi fungsi liver, ginjal, ya, dan limpa, GB39 sama BL40. ya, Itu Pak Ustari. Itu ya, teknik akupuntur. Loh, nah ya. kita kan sekarang belajar tulang, Pak. Untuk reposisi, Reposisi gimana, Pak? untuk reposisi itu mau reposisi tulangnya juga ngeri-ngeri juga. Jadi gini, nah Eh, sekarang saya kasih teknik, Pak. Saya kasih teknik ya. Ini mana teman-teman ya. ya, Jadi ketika Bapak misalkan klien itu tiduran, jadi ya, seperti ditepuk-tepuk, Pak. Tepuk-tepuk oh, ringan ya, ya, pada tendonnya ya, pada tendonnya. ya, ya, Supaya apa? Cairan darah mengalir. Jadi dengan tepuk-tepuk ringan, bukan diurut, ya, bukan ya, ya, diguyer, tapi ya, ya. ditepuk, tepuk. Oke, iya, oke. Jadi Nanti kalau ketika ditepuk-tepuk tulangnya, dimintain aja Pak, ini Bapak tiduran, istri atau anak suruh nepuk-nepuk tulang belakang dari tulang ekor sampai sampai kakak tulang Taufik. cervical. Terus itu ya, terus seperti istilahnya kalau Bapak mau pakai teknik Susan juga bisa tuk 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 Hmm. tuk, tuk. Patokan burung ya, patokan burung ketika mematuk ya. Jangan kenceng-kenceng Cuman ya. kasih saya ngeliat tuh rajin ke masjidnya. Kebetulan kadang-kadang dia jualan di Eh, masjid. Karena ada Alhamdulillah. itu Mas. Jadi saya sekali ngeliat kaget. Kenapa saya deketin ini nih Pak? Saya udah terapi udah berapa tahun.
Ini gara-gara dulu kerjanya dari jam 8 pagi sampai 11 malam duduk aja gitu. Itu terus Ya Pak. kebetulan rumahnya di rumah, Hmm. cuman Kalau kasihan aja saya. kalau Kebetulan saya ini Mas betul. ke sini, ya udah cepet-cepet saya tanyain aja gitu. Itu satu dengan kayak gitu Pak. Yang kedua titik JMT Pak, mancal Iya. tanah. Jadi kalau titik Oh, teknik terapi yang harus diajarkan adalah dia titik fleksi apa injection ya kayak tarikan apa namanya? Tarik, hmm, lepas. iya. Injeksi ya. Nah, teknik Iya. injeksi ketika kita menggunakan reposisi sendi, Hmm, reposisi tulang sendi itu teknik injection. iya. Jadi kayak tarik ulur seperti fleksibel. Makanya tadi, tapi kita terus nutrisinya Pak. Kalau Bapak mau Iya. itu dengan herbal misalkan terapi juga dengan posisi asam. Hmm. Minyaknya itu bukan minyak keras, tapi minyak yang sifatnya asam, gula asam Oh gitu. ya. Minyak Saya zaitun ditambahin asam itu bisa itu nanti. cuman saya sarankan ya udah kalau memang terbangun malam tengah malam kan terbangun cepat ambil air wudhu, coba aja semua rezeki jodoh maut, kan Allah yang punya, balikin Siap, aja, selain kepada Allah, minta petunjuk, nanti insya Allah kamu dikasih petunjuk kayak apa, nanti kemana itu pasti nanti dikasih Mas. Yang penting insya Allah. sabar aja kayak Ya. gitu. Bantulah Pak Mustari, bantulah. Yang takut dalam. Nggak usah takut. Jadi seperti itu kan tekniknya teknik ringan kan. Misalkan Iya, contoh nih dikasih minyak zaitun sama gula asem, gula asem, iya, asem Jawa, ya kan? iya, Kan iya. diborehin di ininya mungkin ya jangan jangan gula kasih gula ya, asam aja, asem kayak Iya, cuka ini loh Pak, cuka apa nggak. enggak kayak cuka cuka empek-empek itu loh. Iya, 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 iya. Itu bagus itu sebenarnya. Kalau untuk dipakai untuk eh, terapi si bekam seluncur juga boleh. Iya. Pakai bekam luncur sakit ya Mas ya? Sakit, tapi di ininya nggak pelan-pelan seluncur aja ringan ya. Iya, Yang bukan ringan iya. seluncur bisa. Tapi Paling satu. dikasih itu Pak. Tapi maksudnya gini, seluncurnya dengan air ya. Oh, nonton. Jadi seperti gini Mas, Pak Mustari. Iya. Jadi itu dia di blonyo minyak tadi asam itu, baru nanti seluncur gitu loh. Oh, nonton. Iya, iya, iya. Ya, Insya Allah mungkin pelan-pelan lah. iya, Coba ya. mungkin iya, iya. Mudah-mudahan ini kalau berhasil kan diceritain ini, jangan terus disimpan sendiri di grup. Iya. Di di Puruki makanya kalau terapi nih. Siap, Mensano siap, Mas, di tulang siap. Insya punggung Allah, ya. siap. Insya Allah sembuh Pak, Insya Allah. Allah ridhoilah. Iya, iya. Ya, matur nuwun. Iya, sun Mas. Mas, sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi teman-teman ya tadi ya, jadi case Salam. yang disampaikan Pak Mustari tadi adalah bahwa inilah yang harus kita buat. Oh ternyata ada otot, jadi antara otot dan tulang itu ada hubungan. Jadi ketika otot dan tendon tadi adalah posisinya adalah dia sakit, ya, istilahnya sakit, ya otomatis, kan? Makanya kaku gitu loh, kaku, ya. Jadi oh berarti itu otot atau tendonnya kurang fleksibel berarti ketika ada pembuluh darah itu ada cairan dan darah itu tidak balance. Itu hanya munculnya bisa jadi hanya kondisi energinya kebanyakan tapi cairan dan darahnya nggak sampai. Atau cairan darahnya kental. Nah, karena ini adalah kaitan dengan sumsum dan darah merah ya, karena kalau di antara tulang sendi-sendi ada sumsum, tapi kalau di tendon biasanya darah merah dan darah cairan dan itu tinggal memperbaiki itu. Terus kita pelajari bahwa oh ternyata dia urusan tendon dan otot. Maka kita pilih yang mana tadi? Titik meridian. Misalkan contoh, kalau kita sudah mempelajari akupuntur titik meridian, kita ngomong, oh GB39. GB39 tinggal kita tekniknya bisa menggunakan
tepukan atau pukulan ringan supaya apa? Memberikan stimulasi pada meridian kandung kemih gitu. Itu seperti itu teman-teman. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Monggo, ada lagi? Jadi memang materi masih ini ya teman-teman ya. Nanti di dalam tulang belakang ya, khususnya sedikit ada clue ya. Tulang belakang kita itu dari cervical 1 sampai tulang ekor itu ada 33. Nah, ketika 33 kita harus mempelajari rotasi dari, kalau kita mau mempelajari teknik itu, rotasi maksimum putaran itu berapa. Kemudian ketika kita ngeliatin klien juga arah putarannya itu kemana. Maka ada teknik yang namanya istilahnya seperti olahraga berkuda. Sama ya, ketika berolahraga berkuda, ketika pinggulnya posisinya adalah apa namanya, nggak balance, itu juga nggak bisa atau pasti akan badan itu terasa capek ke sebelah. Terima kasih Bu Mariati. Terima kasih, selamat beristirahat. Ya. Itu seperti itu tadi teman-teman. Ada lagi cukup? Alhamdulillah pada malam hari ini sudah jam 9.52. Ini ada lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Budi. Siap, silakan. Perkenalkan saya Purwanto. Iya. Siap. Mohon izin juga para senior. Saya mau tanya gini. Saat ini kan saya mengidap diabetes dan sudah suntik insulin, Pak. Nah, kalau secara medis itu katanya kan untuk diabetes ini tidak lepas dari obat ya. Jadi harus minum obat terus atau insulin terus. Nah, bagaimana tanggapan secara non medisnya? Mohon pencerahan, Mas Budi. Terima kasih Pak Purwanto. Kapan datangnya? Ditunggu kehadirannya, nggak datang-datang. Oke, ini Mas. Diabetes itu adalah sebenarnya ketika TCM melihat itu sangat berhubungan sekali dengan adalah peran limpa. Peran limpa atau lambung. Adapun untuk insulin udah berapa kali Pak Mas Pur? Sepekan sekali, sebulan sekali? Insulin setiap hari, sehari 3 kali, pagi, siang, sore setelah habis makan. Oh. Kondisi untuk menjaga gula darah, kondisi drop atau naik? Kalau nggak pakai insulin itu tinggi, 300 sampai 300. Oke. Kalau begitu, jenengan silakan membuat kopi kurma, biji kurma, ya. Jadi sekarang insulinnya stop dulu, ya. Kan tinggi kan, dikasih kurma. Jadi biji kurma itu Mas, biji kurma itu bisa menurunkan insulin, gula darah itu sampai ini. Jadi cukup istilahnya sampai kalau memang mau itu biji kurma ditumbuk, kemudian direbus, diminum. Coba setelah itu nggak minum insulin seperti apa selama 3 hari. Itu berapa pieces untuk biji kormanya? Sebenarnya biji kurma itu cukup 3 biji. 3 biji sampai rebus 1 gelas, kemudian diminum. Pengganti insulin coba. Siap-siap. Diulang berarti biji korma 3 biji, ditumbuk, Dimasak, kemudian ya direbus. ditumbuk atau ya
ditumbuk atau direbus boleh. Pokoknya nggak usah ditumbuk juga apa-apa. Tapi kalau itu bisa, lebih baik sebenarnya disangrai ya, dibuat kopi Mas. Biji Oh, kurma itu siap, dibuat siap, siap. kopi, itu nanti menjadi itu obat penurun insulin. Nah, sekarang ini ya, sekarang secara problemnya diabetes itu adalah sebenarnya fungsi limpa. Nanti mungkin Mas Purwanto dan kondisi limpa itu teman-teman dengan perbaikan teknik tulang belakang itu adalah nanti di torakel 9 dan 10 biasanya di situ ada dia kondisinya masuk atau dia nongol. Biasanya kalau dia kondisinya adalah dia itu tinggi, biasanya dia naik. Ya, torakel itu agak beda dengan tidak rata. Jadi posisi torakelnya agak rata dan miring. Itu reposisinya seperti itu. Pak Joni ada nggak? Dekat nggak ya? Pak Purwanto itu di Hadir Tambun ya Pak, Mas? saya lagi nulis Pak. Saya monitor Pak. Hah? Monitor. Beliau itu sahabat saya Mas. Mungkin Itu deketan Mas nggak Kris ya. Mas Purwanto? Coba nanti cek Bisa dia. Dia dorong kerjanya di tengah ya Mas. Kerawang dia. Enggak, biasanya torakel itu adalah biasanya ada masalah, dia agak miring. Kemudian kalau dia reposisikan misalkan dengan CU setengah ya, 60 derajat untuk Bisa memperbaiki didorong ya reposisi. Mas Kris. Hah? Enggak usah Bisa didorong. didorong Bisa didorong dengan teknik dorong itu kan. bekam, boleh. Kalau Ya. saya dipelintir aja nggak apa-apa. Ya biar kayak pakai itu kalau didorong pakai resista puntiran bisa Mas Kris. Bisa ketika dengan Didorong-dorong gitu. teknik betul dengan teknik Kalau hidroterapik memang itu bisa. cembung nanti kita cembung kita tenggelamkan kan gitu. Betul. Enggak, kalau yang kondisi ini kemungkinan Pak, Nanti ini teman-teman ya, ya. untuk posisi diabetes itu adalah posisi pankreas dan biasanya kondisi limpa. Jadi kita harus Oh, memastikan. Jadi ketika ada orang yang sakit diabetes, tolong cek ya. tulang belakang di torakel 9 sampai lumbar 9 1. 9 sampai lumbar 1. Ada ya. masalah apa di situ? Karena diabetes itu sebenarnya kategori adalah itu autoimun ya, penyakit yang autoimun. Makanya tadi kata dari dokter itu nggak bisa harus diinsulin terus-menerus, tidak. Insulin bisa dilepas. Karena perbaikan secara klasik, TCM klasik kuno itu hanya mengatur pola makan. Ya. Ya, pola makan. Nanti pola makannya harus diatur. Ya. Tuh. Nah, seperti apa? Nanti lihatin dulu Pak. Lihatin tentang apanya? Tentang lidahnya Mas Pur. Mungkin Mas Pur nanti bisa share lidahnya, foto lidah ke kami, biar nanti saya share ke teman-teman untuk diagnosa. Benar nggak sih kondisi limpanya? Ya, itu yang satu. Yang kedua, karena ini kaitan dengan limpa, maka tadi Mas, ada namanya titik SP, yaitu pangkal kaki ya, SP4. Ya, SP4. SP4 bisa dilakukan penusukan atau nanti pemijatan. Ya. Mas Pur, secara prinsip Akupresur ya itu Mas. Mas Pur, jadi bisa akupresur, bisa dilakukan akupresur. Tapi prinsipnya itu bisa Mas Pur, nggak usah khawatir. Itu. Nanti insya Allah nanti kalau sudah sepekan atau udah, insya Allah diabetesnya hilang itu. Ya memang ini ya prosesnya lama, memang ini prosesnya lama. Diabetes itu bukan gampang nggak, dianggap gampang nggak, tapi kita kenalin dulu. Biasanya kalau di tulang belakang kurang lebih ruas-ruas itu yang akan bermasalah. Nanti mungkin Mas Pur besok bicara cerita itu. Siap, siap, siap. Mas Ya, Budi, terima kasih sama-sama Mas Pur. pencerahannya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Mas Pur di rumah ada ini, ada daun Afrika.
Oh, yang teh itu ya? Daun Ada Afrika banyak itu. daun Afrika itu rasanya kayak pahit, Iya, iya. Ada, ya. dekat rumah itu Ada ada. ya, ada ya. Itu sebenarnya salah satu obat untuk mengurangi insulin, untuk pengganti insulin. Dia itu ketika kita gigit pertama itu rasanya pahit. Ketika kita kelumat, dia akan rasanya manis. Jadi dia itu nutrisi untuk mengurangi demam, ya. Jadi di arahnya itu ke arah limpa dan jantung. Ya, itu daun Afrika. Mungkin kalau teman-teman bisa Google ya nggak apa-apa. Daun Afrika itu manfaatnya ada salah satunya untuk diabetes. Dan itu kalau kita oksidasi luar biasa nanti. Minumnya sudah kayak pil ya. Oh, cara penggunaannya gimana itu? Apa dikunyah gitu atau direbus Dikunyah seperti aja, itu? nggak dikunyah aja. Dua daun Hmm. sehari. Oh, Dua kayak dua binahong gitu. Kayak daun binahong gitu ya, dikunyah ya. dikunyah. Satu-satu aja, binahong itu satu. Oke, Pak, nanti kita jawab konsultasi. Ada lagi teman-teman? Terima kasih. Karena siap, makasih. Karena ini sudah selesai jam 10, alhamdulillah. Materi masih dasar dan alhamdulillah semoga mempunyai manfaat. Rahmat dan barokah Allah kita capai. Mungkin malam hari ini kita tutup pembelajaran tentang aplikasi diagnosa lidah dalam teknik perbaikan tulang belakang. Ini dari baru dasar ya teman-teman ya. Nanti mungkin ada beberapa yang saya ulang karena seperti contoh nanti dasarnya lidah, diagnosa lidah bagi yang sudah ya tidak boleh bosan-bosan karena memang itu manusia itu hanya itu, tidak terlalu banyak, hanya 4 komponen dasar, tapi itu membuat susunannya membuat rumit. Semoga barokah. Kita tutup dengan doa majelis. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanallah warahmatullahi walhamdulillah la ilaha illallah astagfirullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu Pak ya.